Nanti hasilnya seperti ini ya. Saya mulai dengan bagian pinggangnya ini. Setelah dijahit harus diukur dari leher ke pinggang apakah ukurannya sudah rata, supaya titik temu kanan kiri pinggangnya ini nanti bisa sejajar. Jadi jangan memasang langsung sebelum memastikan kalau panjang kanan kirinya sudah sama, karena nanti berakibat pada hasilnya yang tidak bagus ya. Di sini saya mulai bagian kiri kain belakangnya ya. Nah, di sini ada saya kasih radar penanda batas letingnya. Ini saya tandain dulu dengan pentul supaya kelihatan dari luar. Seperti ini. Jadi ini adalah batas letingnya nanti. Nah, ini saya gunakan sleting Jepang. Teman-teman bisa pakai sleting biasa juga. Jadi caranya ini nanti hampir sama. Oke, karena saya pakai sebelah kiri, ini sletingnya juga saya pilih yang kiri. Nah, saya meletakkannya ini pas di titik putih sletingnya. Ini kalau teman-teman lihat ada yang warna putih sletingnya ini tepat di garis lehernya. Jadi jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Kalau titik putihnya sudah pas di garis leher, langsung kita jahit aja. Jahit lurus mengikuti pentul batas letingnya ya. Jadi di sini saya jahit lurus dulu menggunakan sepatu yang kakinya 2. Nah, dijahitnya sampai habis, sampai melewati nanti batas letingnya. Lanjut, ini sepatunya mau saya ganti dulu ya. Tadi kan saya pakai sepatu yang kakinya 2 seperti ini, sepatu biasa ya, jahit biasa. Nah, ini saya ganti dengan sepatu khusus resleting Jepang. Nah, sebelum dipakai, saya turunkan dulu benangnya ke bawah supaya lebih mudah nanti menjahitnya seperti ini. Oke, sudah di bawah semua benangnya. Ini saya pasang dari bawah dulu. Dipaskan aja dulu ininya. Letak sepatunya ke sleting. Nah, ini tangannya terus memegang sletingnya untuk membuka jalan sletingnya masuk ke dalam sepatu. Jadi memakai sleting Jepang ini juga perlu dibantu supaya hasilnya lebih maksimal ya. Nah, sampai habis melewati lehernya. Oke. Nanti hasilnya kalau dilipat jadinya seperti ini. Tidak melewati garis lehernya. Ini adalah hasilnya ya. Kemudian lanjut ke bagian sebelahnya. Tapi kita perlu satukan dulu sletingnya. Untuk bagian atasnya, penandanya sudah ada yang titik putih tadi. Jadi kita tidak perlu lagi menandai bagian sebelahnya. Tapi kalau teman-teman mau,
menandainya ya silahkan. Di sini untuk bagian pinggangnya, titik ini akan saya balik seperti ini. Kemudian di garisnya itu akan saya tandai dengan pena. Teman-teman boleh gunakan kapur atau spidol untuk memberi tanda di bagian ininya ya. Pokoknya dikasih tanda dia di bagian yang ini. Oke, sudah ditandai. Ketingnya ini saya buka lagi. Kemudian ambil bagian sisi satu lagi untuk duluan dipasang bagian yang ditandai tadi pinggangnya ini. Jadi kita pentulin dulu ya. Lepaskan aja. Kemudian bagian radarnya juga harus disesuaikan. Nah, jadi di sini harus dijahit dulu. Pelan-pelan. Ikutin aja garisnya. Tepat di garis pinggangnya dijahit ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian ini saya satukan dulu untuk melihat hasilnya. Kalau sudah pas begini, nah ini boleh kita lanjut. Tapi kalau memang belum pas, belum sejajar, jangan dilanjut. Teman-teman bisa bongkar dulu bagian jahitan tadi yang sedikit, lalu diulang lagi sampai garisnya sudah sejajar. Kemudian ini jahitan atasnya kita mulai harus lurus dari bawah ke atas supaya jangan membelok nantinya. Ini titik putihnya tetap kita gunakan jadi pedoman, tetap berada di garis leher supaya kanan kirinya bisa sama nanti. Ini saya pentulin dulu mengikuti garis radarnya ya. Nah, kalau sudah sesuai, sudah rata seperti ini, langsung kita pasang aja. Di sini saya mau cerita kenapa saya pakai sepatu resleting Jepangnya ini cuman sebelah, cuman bagian kanannya aja. Begini ya. Dulu saya beli pertama kali ini sepatunya kanan kiri berfungsi dengan baik. Jadi kalau dipakai dia jahitan hasil dari pemakaian sepatunya ini masih bagus ya. Tapi lama kelamaan setelah beberapa kali pakai yang rapat hasil jahitannya itu bagian sebelah kanan aja. Jadi kalau saya pakai yang sebelah kirinya juga bisa, tapi dia lebih berjarak dari relnya. Kira-kira 1 mili dari rel resleting Jepangnya itu tidak kena ke bagian resletingnya. Jadi ada jaraknya, ada rongganya. Jadi kalau pakai yang ini dia pas di bawah rel resletingnya ini. Jadi nanti hasilnya dia lebih rapat ketika dijahitkan atau disatukan kanan kirinya, tidak ada rongganya. Jadi hasilnya lebih maksimal. Oke, ini udah hasilnya udah selesai ya. Ini saya satukan dulu. Nah, nanti hasilnya seperti ini, kanan kirinya bisa sama, bisa rata. Jadi kalau dia pun dilipat seperti ini, dia rapi. Oke, lanjut ke bagian tutupnya, nanti kita jahit aja pakai sepatu biasa. Pakai sepatu Jepang ini agak sulit ya. Untuk bagian bawahnya ini belahan bawahnya, akhir dari bagian bawah resletingnya
Ini saya gunakan sepatu yang kakinya 1 seperti ini untuk menutup bagian bawah resletingnya yang ini. Nah, ini dia. Oke, ini saya jahit dari jahitan terakhir ya, penutupnya. Diperhatikan aja benangnya sampai mana terakhir dipakai. Nah, tapi kita naikkan kira-kira 2 cm. Ini saya jahit dulu. Di sini saya jahitnya sampai batas resletingnya ini aja, ini. Nah, ini lanjut ke bagian bawahnya. Tapi sebelum lanjut jahitan, sepatunya saya ganti dulu dengan sepatu biasa yang kakinya 2 ya. Agak repot memang, tapi supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, jahitan tadi saya lanjutkan sampai ke bawah roknya. Ini ikutin aja sampai mana batas akhirnya. Sebelum selesai menjahit, perhatikan dulu kalau memang panjang pendek bagian bawahnya. Bagian bawahnya agak ditarik sedikit supaya hasilnya nanti bisa rata. Seperti ini. Dipas-paskan aja. Nah, ini juga disesuaikan aja panjang pendeknya supaya rata, agak ditarik, agak dilonggar gitu ya, diulur-ulur ya. Nah, ini sudah selesai bagian bawahnya. Untuk bagian atasnya ini ditutup dulu supaya hasilnya bisa bagus seperti ini nanti. Nah, ini sudah selesai satu sisi. Jahit lagi yang satu sisi ya. Ini hanya tahap akhir ya. Jadi ini pemasangan resletingnya udah siap sebenarnya. Tinggal kita merapikan aja tutupnya supaya nanti resleting yang di atas tidak keluar-keluar sisanya. Nah, nanti hasilnya seperti ini untuk bagian atasnya. Kemudian bagian pinggangnya nanti seperti ini. Jadi rata atas, rata, dan bagian bawahnya juga rata. Oke. Ini sudah selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat.